Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia, ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka kehadiratnya. Dan bacaan kita pada saat ini berada di halaman 274 yang berjudul Kami Akan Melayani Tuhan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita masuk dalam pokok pembacaannya. Akan ada konflik yang tajam antara mereka yang setia kepada Tuhan dan mereka yang mencemooh hukum-Nya. Penghormatan terhadap hukum Tuhan telah dirusak. Para pemimpin agama mengajarkan doktrin perintah-perintah manusia. Seperti di zaman Israel kuno, demikian juga di zaman ini. Jadi di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya kita untuk setia kepada Tuhan. Karena di sini firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita akan ada konflik yang tajam antara umat-umat yang mengaku setia kepada Tuhan dan juga mereka yang mencemooh hukum-hukum Tuhan. Dan di saat kita mau untuk menghormati hukum Tuhan, maka kita akan menaati segala hukum yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Segala perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu dengan sukarela. Dan di sini juga dikatakan penghormatan terhadap hukum Tuhan telah dirusak. Kita tahu bahwa ada hukum-hukum Tuhan yang telah diinjak-injak oleh manusia. Dan hendaklah kita jangan mengikuti ajaran-ajaran yang seperti itu. Tetapi kita diajarkan supaya kita mempelajari sendiri firman Tuhan. Dan di sini juga dikatakan para pemimpin agama mengajarkan doktrin perintah-perintah manusia. Jadi di sini kita diingatkan supaya kita tidak menuruti pengajaran-pengajaran manusia mungkin diajarkan oleh pemimpin-pemimpin agama. Tetapi hendaklah kita selalu meminta kepada Tuhan untuk diberikan Roh Kudus untuk boleh mengajari kita. Sehingga kita bisa untuk mengerti firman Tuhan itu sendiri. Sehingga firman Tuhan itu akan dibukakan kepada pikiran kita sehingga kita boleh betul-betul mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan itu. Dan di sini juga dikatakan seperti di zaman Israel kuno, demikian juga di zaman ini. Jadi hendaklah kita tidak mengikuti pemimpin-pemimpin agama yang mungkin mengajarkan kesesatan. Tetapi kita di sini diajarkan untuk meneliti sendiri. Hendaklah kita menyelidiki sendiri. Dan di saat kita mungkin mendengarkan pemimpin-pemimpin agama, hendaklah kita juga mengerti juga akan firman Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin agama itu tidak menyesatkan kita. Tetapi kita sudah mempunyai fondasi yang kuat di dalam Tuhan supaya menuntun kita sehingga melalui pengenalan kita akan firman Tuhan itu kita akan kenal siapa Bapa kita itu. Dan di saat ini dikatakan bahwa tetapi karena banyaknya ketidaksetiaan dan pelanggaran, akankah mereka yang telah menghormati hukum Tuhan itu sekarang kurang menghargai itu? Jadi di sini firman Tuhan juga kembali mengingatkan kepada kita. Mungkin banyak orang-orang atau orang-orang di lingkungan sekitar kita itu dikatakan melakukan pelanggaran atau ketidaksetiaan terhadap hukum Tuhan. Lalu kita yang mengikuti, mengaku mengikuti hukum Tuhan itu, apakah kita mau setia memegang hukum itu terus, ataukah kita akhirnya akan mengikuti untuk melanggar hukum Tuhan itu? Karena mungkin lingkungan sekitar kita lebih banyak yang akhirnya melanggar hukum Tuhan itu. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan supaya kita mempunyai keteguhan dalam hati kita, sehingga kita mempunyai prinsip dalam hidup kita, sehingga kita tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah, ataupun karena lingkungan kita memilih hal yang salah, akhirnya kita pun ikut memilih hal yang salah. Akankah mereka bersatu dengan kekuatan bumi untuk membuatnya tidak berlaku? Mereka yang setia tidak akan terbawa oleh arus kejahatan. Mereka tidak akan menghina apa yang Tuhan telah tetapkan sebagai perkara suci. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita ini ingin supaya menjadi pengikut Tuhan yang setia, hendaklah kita tidak terbawa oleh arus kejahatan.
mungkin lingkungan di sekitar kita ini membawa kita terhadap sebuah arus kejahatan, tetapi hendaklah ketika kita mempunyai fondasi yang kuat, kita betul-betul berjangkar pada batu karang itu, maka kita tidak akan terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Dan di sini juga dikatakan mereka tidak menghina apa yang Tuhan telah katakan sebagai perkara yang suci. Jadi ketika kita mau memberikan hati dan pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita tidak akan membuat apa yang Tuhan sudah katakan suci itu kita buat sebagai tidak suci. Dan di sini juga dikatakan bahwa mereka tidak akan mengikuti contoh ketidaksetiaan Israel. Mereka akan berusaha untuk mengingat perbuatan Tuhan atas umatnya di segala zaman dan akan menuruti perintah-perintahnya. Ujian akan datang kepada setiap orang. Hanya ada dua kelompok. Di pihak manakah engkau berada? Tertulis dalam buku Testimonis jilid 8 halaman 120. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak mengikuti contoh dari Israel pada zaman dahulu. Kita tahu bahwa umat Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi ketika mereka merasakan kasih Tuhan, Tuhan selalu memelihara mereka. Tetapi di saat mungkin mereka merasakan kesusahan, mereka lalu dengan cepat melupakan kebaikan Tuhan pada masa-masa yang lalu. Lalu mereka akhirnya menggerutu dan akhirnya bahkan memohon kepada Tuhan untuk memberikan semua yang sesuai keinginan mereka, sehingga mereka akhirnya lebih mengingini supaya mereka bisa kembali ke Mesir. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan seperti orang-orang Israel pada zaman dahulu yang selalu melupakan kebaikan Tuhan dengan mudahnya. Hendaklah kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan di masa-masa yang lalu, karena ketika kita mengingat akan kebaikan Tuhan, itu akan mempermudah kita untuk melangkah di kehidupan yang akan datang. Di saat kita akhirnya percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita mempercayakan kehidupan kita semuanya seutuhnya hanya kepada tangannya, maka kita tahu Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena pada zaman yang lampau Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa ujian akan datang kepada setiap orang. Dan di sini hanya ada dua kelompok. Dan di pihak manakah kita mau berdiri? Di pihak yang mengikut Tuhan ataukah di pihak yang meninggalkan Tuhan? Jadi itu adalah pilihan kita secara pribadi. Bukan Tuhan yang memaksakan kehendaknya kepada kita, karena Ia memberikan kepada kita kehendak bebas, pilihan bebas. Kita berhak menentukan di mana kita mau berada, di posisi yang mana kita mau berada. Dan di sini juga dikatakan bahwa apakah kita mau menuruti perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Di saat kita mau memberikan diri kita untuk mengikuti perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan, maka kita akan berusaha untuk menghidupkan karakter Yesus itu dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Yesus itu adalah contoh kita, teladan kita yang sempurna. Dia tidak pernah melanggar hukum itu sedikit pun. Dia selalu memberikan hatinya sepenuhnya kepada Bapanya. Dia tidak pernah mempunyai Tuhan yang lain yang lebih besar daripada Bapanya. Dan itu yang harusnya kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga di saat kita mungkin mempunyai masalah dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa di dalam keadaan apapun kita tidak boleh untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi justru mungkin dalam saat kesusahan itu justru kita mempunyai kesempatan untuk mencari Tuhan itu. Karena mungkin di saat adanya ujian-ujian dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita mengingat kembali akan Tuhan kita. Karena mungkin di saat kehidupan kita aman, kehidupan kita senang, mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk melupakan Tuhan. Karena kehidupan kita aman-aman dan baik-baik saja. Tetapi kita harus berbahagia, karena di saat Tuhan mengizinkan mungkin ujian atau cobaan datang dalam kehidupan kita, maka itu adalah cara-cara mungkin yang Tuhan izinkan kepada kita, supaya kita selalu mempunyai hubungan yang erat dengan Dia, sehingga kita boleh selalu mempunyai hubungan yang dekat dengan Bapa kita. Dan di sini juga dikatakan, biarlah setiap jiwa waspada, musuh ada di jalanmu. Waspadalah, perhatikanlah dengan seksama. Jangan sampai beberapa jerat yang disembunyikan dengan cermat akan membuat engkau tidak sadar. Jadi di sini kita tahu bahwa musuh kita yang terbesar adalah diri kita sendiri. Kita tahu bahwa segala keinginan-keinginan kita itu seringkali justru membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi di sini dikatakan biarlah setiap jiwa waspada. Karena mungkin dari setiap keinginan-keinginan kita
disitulah setan memberikan kepada kita keinginan-keinginan supaya kita terjerat dalam jebakannya itu. Dan di saat kita tahu dalam kehidupan kita itu, setan akan selalu berusaha untuk membuat kita melupakan Tuhan. Tetapi di sini setan sekarang tidak akan memberikan kepada kita hal-hal yang membuat kita sadar bahwa itu kita melakukan sebuah kesalahan. Tetapi setan akan mengaburkan sesuatu yang Tuhan sudah katakan benar. Jadi di sini seringkali setan ini sudah tidak mengatakan hitam atau putih, tetapi putih atau abu-abu, atau di sini benar dan hampir benar. Tetapi sesuatu yang hampir benar kita tahu bahwa itu tetap adalah salah. Dan di sini juga dikatakan bahwa jangan sampai ada jerat yang disembunyikan dengan cermat oleh setan itu, si penggoda yang licik itu akhirnya menjebak kita secara kita tidak sadar. Jadi di sini kita diingatkan kembali untuk kita selalu teliti, kita selalu berhati-hati, berwaspada dalam kehidupan kita, sehingga apapun pilihan kita itu tidak akan membuat kita kesusahan dalam kehidupan kita yang akan datang. Karena apapun pilihan kita pada saat ini akan berpengaruh pada kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan di sini juga dikatakan, biarlah orang yang ceroboh berhati-hati. Jangan sampai hari Tuhan datang kepada mereka seperti pencuri pada malam hari. Banyak orang akan menyimpang dari jalan kerendahan hati, dan dengan menyingkirkan Kristus akan berjalan di jalan yang berbeda. Karena buta dan bingung, mereka akan meninggalkan jalan yang sempit menuju ke kota Allah. Jadi di sini dikatakan bahwa hendaklah kita yang ceroboh harus berhati-hati, karena kita ini mempunyai sebuah tabiat-tabiat yang mungkin kita ini sering lalai dalam kehidupan kita. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan seperti orang yang didatangi oleh pencuri pada malam hari. Bagaimana pencuri bisa datang? Karena kita tidak berhati-hati, karena kita mengizinkan celah untuk pencuri itu datang dalam kehidupan kita. Di saat pencuri itu datang, maka kita tidak bersiap. Jadi di sini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita selalu bersiap siaga kapanpun, sehingga tidak ada celah daripada serangan-serangan ataupun cobaan-cobaan yang setan izinkan juga supaya kita lakukan dalam kehidupan kita itu, akhirnya kita bisa lewati dengan baik. Dan di sini juga dikatakan bahwa karena buta dan bingung, orang-orang itu akan meninggalkan jalan yang sempit menuju kota Allah. Jadi di sini firman Tuhan selalu mengingatkan kembali kepada kita, hendaklah kita jangan menjadi orang yang bingung. Kita hendaklah selalu mempunyai pegangan yang erat kepada Bapa kita. Karena ketika kita akhirnya mempunyai suatu kebingungan, maka dikatakan kita akan meninggalkan jalan yang sempit itu, meninggalkan jalan yang susah untuk meninggalkan kota Tuhan itu. Jadi di sini kita selalu diingatkan supaya kita tetap mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa, yang akhirnya membuat kita tidak bingung dalam kehidupan kita. Sudah waktunya bagi kita untuk membawa keluarga kita dari kota-kota ke tempat yang lebih sunyi di luar kota. Jika tidak, banyak orang muda dan banyak juga dari mereka yang lebih tua akan terjerat dan ditawan oleh musuh. Tertulis dalam buku Testimonis jilid 8 halaman 99 sampai 101. Jadi di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita untuk pentingnya kita menjaga lingkungan pergaulan kita. Jadi bagaimana firman Tuhan sudah memberikan amaran kepada kita supaya kita meninggalkan kota-kota, kita pergi ke tempat yang lebih terpencil, di mana kita termasuk anak-anak kita, termasuk keluarga kita, akhirnya mempunyai lingkungan yang baru, di mana kita lebih dekat dengan alam, yang akhirnya membuat kita lebih banyak bersyukur, karena kita lebih banyak melihat keindahan yang Tuhan sudah ciptakan dalam kehidupan kita. Dan di saat kita lebih dekat dengan alam, kita akan lebih merasakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan biarlah ini boleh menjadikan pelajaran bagi saudara yang ada di rumah dan juga bagi saya secara pribadi. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.